Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, baik, kita bentar. Nyanyi terlebih dahulu. Oke. Ya. Jadi, apakah bisa ada yang tidak bisa melihat share screen yang saya gini? Halo, anak-anak. Ya, Anak-anak, Bu. udah ya? Ya, dah. Ya. Ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi patung Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semua. Marilah jiwa dan bangga Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bagus sekali. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Hadir Bu Guru. Baik. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Untuk tema pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang ketiga. Nah, jadi apakah adik-adik mengetahui keragaman budaya Indonesia itu bagaimana? Ada yang tahu? Jadi Bu sedikit jelaskan di sini. Jadi keragaman budaya Indonesia dengan keragaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor penting akan membentuk identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, menjadikan salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Nah, jadi keberagaman budaya Indonesia itu salah satunya adalah keberagaman permainan tradisionalnya. Apa sih itu keragaman permainan tradisional? Jadi permainan pada dasarnya, permainan adalah perbuatan untuk menghibur hati, baik yang mempergunakan alat ataupun tidak mempergunakan alat. Sedangkan yang dimaksud tradisional adalah segala sesuatu yang dituturkan atau diwariskan secara turun-temurun
dari orang tua atau nenek moyang. Jadi permainan tradisional adalah segala perbuatan baik mempergunakan alat atau tidak yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang sebagai sarana hiburan atau untuk menyenangkan hati. Di sini Ibu ingin tanya, apakah kalian tahu contoh permainan tradisional itu apa aja? Saya tahu, Bu. Apa? Coba Ari. Congklak. Oh, baik. Nah, selain congklak itu, ada juga gobak sodor, lalu ada ular naga panjang, engklek, dan masih banyak lagi. Lalu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu selain ada keberagaman permainan tradisional, Indonesia juga ada loh keberagaman alat musik tradisionalnya, yang mana sudah sangat terkenal, sudah banyak dikenali oleh masyarakat di luar negeri atau dunia. Jadi, apa itu alat musik tradisional? Alat musik tradisional yaitu alat-alat musik yang dikembangkan secara turun-temurun antar generasi pada suatu daerah. Alat musik tradisional ini digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Jenis alat musik tradisional Indonesia terbilang sangat banyak dan beragam. Tiap-tiap daerah mempunyai alat musik tradisionalnya masing-masing yang menambah nilai keanekaragaman budaya di Indonesia. Hal ini merupakan harta budaya yang tidak ternilai harganya, yang tetap atau harus kita menjaga dan melestarikannya. Salah satu contohnya adalah gamelan. Gamelan adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Alat musik ini terdiri dari beberapa alat musik instrumen dasar maupun pengiring. Hingga sekarang, alat musik ini masih sering digunakan dalam acara-acara tradisional seperti wayang maupun kuda lumping. Nah, jadi alat-alat musik tradisional ini adalah alat yang bisa menghasilkan bunyi. Ibu ingin tanya, bagaimana sih bunyi itu dapat masuk atau dapat diterima oleh telinga kita? Apakah ada yang tahu? Baik. Saya, Bu. Baik, Ari, coba jelaskan. Bunyi bisa kita dengarkan lewat telinga karena bunyi merambat melalui udara yang dimana masuk langsung ke telinga kita dan kita bisa dengarkan. Nah, ya. Kalau salah mohon maaf. Ya, betul sekali. Baik, di sini Bu akan menjelaskan sedikit. Jadi bunyi itu adalah segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak merambat pada ruang hampa. Contohnya saja peluit. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut kemudian menghasilkan bunyi. Apakah sudah mengerti? Sudah. Ya. Ibu, jadi Ibu menjelaskan sedikit tentang tambah bunyi merambat. Jadi perambatan bunyi adalah proses, cara, atau perbuatan merambat atau menjalar atau tersiar meluasnya gelombang bunyi melalui medium tertentu. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik padat, cair, atau gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Nah, jadi untuk kalian, untuk agar kalian tuh bisa lebih mengenal mengenai bunyi, Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan percobaan yang Ibu sudah kirimkan melalui LKPD yang Ibu kirimkan melalui WA tadi ya. Nanti kalian bentuk 3 kelompok, kalian diskusikan bersama kelompok kalian, dan kalian jawab di LKPD tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya, itu gagasan pokok dan gagasan utama. Jadi, apakah ada yang mengerti mengenai apa itu gagasan pokok dan gagasan utama? Saya tahu, Bu. Ya,
Gagasan pokok adalah gagasan atau ide atau pemikiran yang berada di awal, di tengah maupun di akhir, yang dimana dalam satu kalimat itu memiliki gagasan pokok. Yang kita tadi saya sudah jelaskan ada 3, deduktif, induktif atau induktif deduktif, yang dimana deduktif ada di awal, induktif ada di akhir, dan deduktif induktif atau disebut campuran berada di tengah-tengah suatu paragraf. Ya, Terima kasih. betul sekali. Wah, Ari ternyata sangat pintar anaknya. Tepuk tangan untuk Ari. Tepuk tangan untuk Ari Sukma, sangat pintar menjawab. Baik, Ibu akan tambahkan lagi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Apakah sudah mengerti dari penjelasan yang Ari Sukma sudah berikan dan penjelasan Ibu yang sudah berikan mengenai gagasan pokok ini? Bakal sudah mengerti anak-anak? Sudah. Baik. Bu. Jadi Ibu ingin tugaskan kalian lagi dan kalian kerjakan di LKPD yang Ibu kirimkan. Kalian baca terlebih dahulu teks bacaan yang berjudul Sigap Membantu Sesama yang ada dalam buku kalian. Kemudian kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam teks bacaan tersebut. Bisa dimengerti? Lalu kalian buat peta pikiran dari hasil yang kalian temukan. Apakah ada yang tidak mengerti? Tidak, Bu, saya mengerti. Nanti kalian kirim melalui WA ya, yang Ibu WA grup. Baik. Baik, Bu. Baik, Ibu simpulkan untuk pemateri kali ini, yaitu jadi keberagaman di Indonesia sangat beragam. Keberagaman ada juga yang mana ada keberagaman permainan tradisionalnya. Permainan tradisional adalah permainan yang memang diwariskan oleh nenek moyang kita. Contohnya itu adalah gobak sodor. Lalu selain permainan tradisional ada juga keberagaman alat musik tradisionalnya, yang mana setiap daerah mempunyai ciri khas alat musik tradisionalnya itu sendiri. Contohnya saja itu adalah gamelan yang berasal dari Jawa. Nah, yang alat musik tradisional itu adalah alat musik yang mana dapat menghasilkan bunyi. Jadi pesan yang Ibu bisa sampaikan yaitu kita sebagai penerus bangsa ada baiknya tetap menjaga kelestarian keberagaman budaya yang ada di Indonesia supaya tidak punah atau tidak terlupakan. Baik, sekian materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ajukan. Baik, karena tidak ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kalian hati-hati ya pulangnya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan sama Santi. Om, Santi, 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 Om. Om, Terima kasih ya, Dedi.